Pembahasan yang kedua, perlu dijelaskan apa makna khalifah, apa perbedaan antara khalifah dan imam. Perbedaan antara al-khilafah dan al-imamah. Iya. Telah kita dengarkan tadi uraian dari Ibn Khaldun rahimahullahu taala, beliau menganggap khalifah dan imamah itu semakna. Iya. Khalifah dan imamah itu semakna. Dan itu memang ucapan Ibn Khaldun benar. Sebab kalau memperhatikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para ulama, khilafah, imamah, imarah, iya. Jadi kata khalifah, kata imam, kata amir, kata sultan, kata al-malik, raja, ini adalah kata-kata yang mirip, mustalahat yang mutaradifah, ya ada kemiripan. Iya. Karena itu kalau kita baca di dalam nas-nas, kita temukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita temukan ayat-ayat menggunakan kalimat-kalimat ini. Misalnya datang dalam bentuk wilayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum." Andai kata dikembalikan perkara itu kepada Rasul dan kepada ulil amr. Jadi dikembalikan kepada ulil amr. Ulil amr ini penamaan lain untuk siapa memegang wilayah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Apa? Wa ulil amri minkum. Ini pembahasan ulil amri. Tidak disebut khalifah di situ. Dan kadang disebut khalifah di ayat yang lain seperti Allah berfirman tentang Nabi Daud, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi. Ya, sama seperti hadits idza buya li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Iya. Ya, kalau ada dua dianggap khalifah, kaidahnya apa dalam syariat? Ya. Yang terakhir yang dibunuh. Sebab itu yang merusak kebersamaan. Demikian di dalam hadits riwayat Muslim. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Sayakunu khulafa'u fayakthurun." Akan ada nanti khalifah-khalifah dan mereka menjadi banyak. Disebut jamak di sini, khalifah-khalifah. Iya. Maka para sahabat berkata, "Fama ta'muruna?" Apa perintah engkau ya Rasulullah? Kata beliau, bi bai'atil awwali fal awwal. Tunaikan bai'at yang pertama, pemimpin khalifah yang pertama, kemudian yang setelahnya. Iya. Dan kadang datang dengan lafaz apa namanya? Amir. Ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Ini hadits dua ya penggunaannya. Siapa yang tidak senang sesuatu dari amirnya, hendaknya dia bersabar. Karena siapa yang keluar dari kepemimpinan sultan, walaupun sejengkal dia keluar, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadits riwayat Muslim. Kata beliau, "Satakunu umara fata'rifuna wa tunkirun." Akan datang nanti umara, amir-amir. Pemimpin-pemimpin. Umara jamak dari amir. Kalian akan melihat ada hal yang ma'ruf, ada hal yang mungkar. Maka siapa yang mengenal yang ma'ruf, dia telah terlepas. Dan siapa yang mengingkari, dia telah selamat. Ya. Walakin man radiya wa taba. Tetapi siapa yang ridha dan mengikuti. Ya, dan kadang datang dengan bentuk imam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ar-Fajr riwayat Muslim, "Khiyaru a'immatikum," sebaik-baik imam kalian
alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Adalah siapa yang kalian cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka berselawat, maksudnya mendoakan kalian dan mereka juga, dan kalian juga mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan sejelek-jelek imam kalian adalah siapa yang kalian membencinya dan mereka juga benci kepada kalian. Kalian melaknatnya, mereka juga melaknat kalian. Iya. Baik. Dan datang juga penggunaannya khalifah sebagai al-mulk, sebagai kekuasaan. Telah berlalu ya hadits Safina, al-khilafatu 30 aman. Khilafah itu 30 tahun. Thumma yakunu ba'da dhalika al-mulk. Setelah itu akan terjadi kekuasaan, kerajaan. Itu dikatakan al-malik. Bisa. Sebab Nabi telah menegaskannya seperti itu. Jadi ini penamaan-penamaan sama namanya. Karena itu Al-Baghawi berkata, la ba'sa ayyusammal qa'im bi umuril muslimin amiral mu'minin wal khulafa. Kata Al-Baghawi, tidak apa-apa. Pemimpin yang memegang perkara kaum muslimin tidak ada masalah dinamakan sebagai amirul mu'minin. Pemimpinnya kaum mukminin atau disebut sebagai khalifah-khalifah. Iya. Itu ucapan Al-Baghawi. Kata Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin, yajuzu ayyuqala lil imam al-khalifatu wal imamu wa amirul mu'minin. Untuk imam boleh disebut dengan nama khalifah dan boleh disebut dengan nama imam dan boleh disebut dengan nama amirul mu'minin. Boleh disebut dengan nama amir al-mu'minin. Iya. Jadi ini beberapa kalimat dari para ulama membedakan antara khilafah dan apa? Dan imamah. Baik, bagi mereka khilafah itu sama dengan imamah, kepemimpinan. Jadi dari sini bisa dipahami sudah, memberikan gambaran-gambaran tentang makna khilafah itu dalam definisi syar'inya. Iya. Kita kan lihat nanti kekeliruan-kekeliruan sebagian manusia memahaminya. Yang menganggap seakan-akan pemimpin di Indonesia ini tidak syah. Kenapa? Pemimpin Indonesia tidak syah, bukan khalifah. Iya. Dia hanya memimpin Indonesia saja, tidak memimpin Malaysia, tidak memimpin Brunei, tidak memimpin seluruh dunia. Bagi mereka, pemimpin itu kalau dia memimpin seluruh dunia, nah itu baru pemimpin syah. Jelas ya? Dan akibatnya kalau dia pemimpin tidak syah, ya, jangankan di demo, di kudeta juga bisa. Tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Nah, ini kerusakan di dalam memahami definisi khilafah. Jelas ya? Saya bacakan sengaja dari ucapan-ucapan para ulama agar supaya kita ketahui bahwa ini bukan hal yang tersembunyi di dalam penjelasan dan uraian para ulama di dalam buku-buku para ulama rahimahumullahu ta'ala.